gerakan open government itu baru di tataran nasional dan internasional. Saya tidak defensif bahwa ini baru 3 tahun. Kita waktu awal mulai gerakan ini sebetulnya dimulai dengan melakukan focus group discussion. 30 focus group discussion dari Sabang sampai Merauke. Itu kita lakukan pada awal 2011. Sekitar pertengahan 2011 sebelum diluncurkan, kita melakukan fokus discussion dilakukan oleh teman-teman dari UI bersama organisasi masyarakat tersebut. Dan yang kita interview atau yang kita assess itu adalah betul-betul masyarakat rakyat. Jadi ibu rumah tangga, tokoh di daerah tersebut juga yang punya warung-warung, yang menjadi mahasiswa, siswa dan sebagainya dan sebagainya. 3 pertanyaan sebenarnya kita tanyakan pada mereka. Apa arti keterbukaan bagi mereka? Siapa di Indonesia ini yang mereka anggap sudah cukup terbuka, jadi tokoh keterbukaan? Dan sektor apa atau informasi apa yang mereka anggap saat ini belum cukup terbuka? Jadi berdasarkan itu kita berusaha untuk mendapatkan pulse sejauh mana sih di daerah ini memang sudah menikmati makna keterbukaan. Dan memang hasilnya masih kurang memuaskan gitu ya, dari mungkin kalau 100 sampai 100 itu masih di bawah 60. Bahwa ini belum sampai ke subnasional, saya melihat bahwa mungkin kita kurang kampanyenya ya. Kampanye bersamanya itu sangat kurang. Pertama, kita melihat bahwa menggunakan istilahnya aja keasing-asingan gitu. Open government. Punya nggak sih kita istilah yang memang sangat membumi, sangat mudah sangat populis mungkin juga untuk masyarakat yang di daerah gitu ya. Kita usahakan dengan, kita sebenarnya sudah ada nih Pak Lutfi, ngobrolin di internet. Jadi tweetingnya adalah ngobrolin Indonesia gitu. Itu sudah kita luncurkan. Memang media IT ini adalah media yang sangat perlu dimanfaatkan lebih ya, di Indonesia ini. Namun take up-nya juga menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi kenapa visi misi Indonesia di dalam keketuaan utama kita waktu di tahun 2013 dan 2014 itu adalah masuk ke subnasional, persis karena kita merasa bahwa yang akan mendapatkan manfaatnya adalah masyarakat di daerah nantinya. Oleh karena itu, waktu Mas Sugeng dan beberapa rekan dari OMS kita bertemu di UKP 2 minggu yang lalu, kita bertanya mengenai bagaimana sih agar gerakan ini di daerah bisa lebih terdengar dan lebih manfaat lagi. Antara lain sebetulnya waktu itu bagaimana kalau kita juga tidak hanya pemerintah juga perlu melakukan terobosan-terobosan aksi ke daerah. Tidak cukup hanya tadi ada palet-palet percontohan di 3 daerah di luar Jawa, ya, yang tadi saya sebutkan Maluku, Pak Richard, salamkan salam kepada beliau, Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Indragiri Hulu, Pak Yopi. Namun di daerah-daerah lain kayak Medan gitu ya, kalau memang beliau berkenan untuk menjadi salah satu champion open government, silahkan, kami dengan senang hati akan bisa berdiskusi bersama, merumuskan gerakan apa atau solusi keterbukaan apa yang memang baik untuk Medan. Nanti kita akan bawa pemerintah daerah maupun OMS yang ada di daerah tersebut untuk saling bertukar pikiran gitu ya. Jadi memang gerakan ini tadi berdasarkan voluntary, tidak wajib, tapi juga berdasarkan challenges yang ada di masing-masing daerah itu apa. Saya berterima kasih sama Maluku bahwa Maluku tuh cukup semangat sekali di website Maluku, Ambon ya, maaf, di kota Ambon. Ada satu bagian khusus mengenai open government, gitu ya. Apa keterbukaan pemerintah? Saya mudah-mudahan masih ada di website ya, masih ada. Dimana di situ tuh disampaikan keterbukaan anggarannya, ya, dari beberapa tahun, open budget sampai realisasinya sampai akhir ya. Jadi dari perencanaan, realisasi sampai akhir itu dibuka di situ. Juga open school, keterbukaan untuk penerimaan siswa, karena penerimaan siswa di sekolah-sekolah yang paling menjadi populer itu sering terjadi hengki-pengki juga, gitu kan? Banyak peminatnya sehingga perlu dibuka agar mendapatkan kesempatan yang sama semua murid yang pintar dan memang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sekolah prioritas
diharapkan. Itu antara lain ada program-program yang ada di Ambon, begitu. Kalau kita bicara di daerah lain, kalau Pak Ahok sebagai gubernur sudah sangat dalam mengenai ini. Sama Mbak dari FIFA, kita bareng-bareng membuka open datanya Jakarta dan melakukan membuat aplikasi-aplikasi mengenai dari data-data informasi di DKI Jakarta. Ya Mbak ya, waktu itu kita lakukan Jakathon itu ada beberapa anak muda yang menggerakkan dan menggunakan data-data yang sudah ditaruh di portal data Indonesia untuk dibuat aplikasinya. Untuk Bandung, Pak Ridwan Kamil juga sudah cukup paham untuk open government ini melalui solusi lapor yang kita suka jajakan ke daerah-daerah. Karena lapor ini adalah sarana untuk menerima dan juga merespons terhadap keluhan maupun ide-ide baru dari masyarakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga pengguna setia lapor 1708 untuk dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah. So, intinya saya sepakat bahwa di daerah kita masih sangat kurang, gaungnya sangat kurang. Gerakan apa yang kita utamakan saat ini memang baru mengutamakan kepada infrastruktur PPID itu sendiri. Kami dari Open Government Indonesia berusaha untuk mendorong Undang-Undang KIP melalui pendirian PPID itu sendiri yang saat ini belum mencapai seluruh daerah, tapi alhamdulillah baru dari 20% sudah menjadi 70% begitu ya. Gerakan berikutnya saya rasa saya terbuka untuk berbagi ide di daerah masing-masing, atau yang kemarin kita bicarakan dengan Mas Sugeng adalah CSO itu misalkan Kopol gitu ya. Kopol sangat tahu mengenai pengawasan legislatif. Nanti Kopol bisa menularkan ilmu-ilmu mereka, bagaimana mereka mengawasi legislatif, melakukan pemantauan dan sebagainya kepada daerah-daerah yang memang perlu akan pengawasan terhadap DPRD-nya, begitu. So, misalkan fitra gitu, anggaran gitu, mungkin sudah ada di daerah-daerah, tapi kalau ada di daerah yang fitranya nggak kuat, bagaimana sih membuka anggaran AISA untuk melakukan PPID? Jadi harus ada pertukaran pengalaman, pelaksanaan bersama-sama antar daerah yang dimotori oleh CSO juga. 1 menit atau 2 menit, saya ingin menambahkan mengenai yang menurut saya cukup penting adalah skema partisipasi. Institusi atau lembagaan atau policy, gitu ya, karena banyak mungkin policy sekarang sudah ada tetapi tidak dilaksanakan. Kalau saya melihat, karena ini adalah era baru di mana Pak Jokowi juga sangat kental akan keinginan melibatkan masyarakat, bahkan ada di Nawacita. Kenapa kita nggak go all the way? All the way itu kedua-duanya gitu. Dari sisi institusi kelembagaan juga dirintis, diperkuat, di mana kelembagaan ini nanti akan menggulirkan polisi-polisi mana yang tumpang tindih, yang tidak dilaksanakan, OMS mana yang mendapat perlakuan tidak semena-mena dan sebagainya. Institusi ini yang bertanggung jawab penuh, gitu ya. Karena kebetulan memang sekarang ini kantor kepresidenan masih dalam desain. Kalau kementerian yang lain sudah ada kurang lebih bentuknya, begitu digabung, kantor kepresidenan ini masih digodok terus, dan pertengahan Desember kami akan mengeluarkan Perpres yang baru. Oleh karena itu saya berharap Mas Sugeng dan teman-teman, kalau memang ada tadi komitmen untuk bagaimana melembagakan ini di kantor kepresidenan, tugasnya apa, indikator keberhasilannya apa, mohon disampaikan sesegera mungkin agar kami juga bisa menjadi menyuarakan ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin dari saya, terima kasih.